Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Liu Qing dengan cepat membuka matanya dan perlahan berkata, "Saya tidak peduli seberapa besar Anda membenci kultivator manusia atau seberapa besar Anda tidak menyukai Han Li. Jika Anda melihatnya di masa depan, Anda harus sopan dan tidak berkonflik dengan dia. Apakah kamu mengerti? Apa, maksudmu Han Li masih dalam klan kita?" Alis pria tua berjubah abu-abu itu sedikit berkerut setelah mendengar ini. "Apakah kamu tidak mengerti apa yang baru saja aku katakan? Apakah Anda ingin saya mengulanginya?" Mata Liu Qing menyipit, dan kilatan dingin terpancar dari matanya. Suhu di aula turun tajam. Tidak perlu, aku mengerti." Jantung tetua berjubah abu-abu itu berdetak kencang dan dia dengan cepat menjawab. Liu Qing mendengus lagi dan tidak lagi memperhatikan sesepuh berjubah abu-abu itu. Dia baru saja berjanji pada Bai Ze bahwa dia tidak akan memberitahu siapapun tentang apa yang terjadi di aula sehingga dia tidak bisa menjelaskannya kepada tetua berjubah abu-abu. Dia berharap tetua berjubah abu-abu itu akan mengerti atau dia harus menggunakan kekerasan. Liu Qing tidak tinggal lama di sana. Segera, dia berdiri dan berjalan keluar. Di ruang tamu klan Sky Fox. Setelah Liu Qing pergi, Bai Ze segera bertanya pada Han Li, "Saya mendengar bahwa Han Li membawa PCU bersamanya ke Eight Desolate Mountain. Bolehkah saya melihatnya?" "Iya, mohon tunggu sebentar." Pikiran Han Li dengan cepat berputar. Karena semuanya sudah sampai pada titik ini, tidak ada lagi yang bisa dia lakukan. Dengan lambaian tangannya, dia memanggil putih kecil dari ruang cabang. Little White masih pingsan dan tidak bergerak. Itu benar-benar mata tinta PCU dan itu adalah garis keturunannya. Bagus. Langit mempunyai mata. Mata Bai Ze berbinar saat dia melihat ke arah Xiao Bai. Ada sedikit kegembiraan dalam suaranya. "Senior kenal putih kecil. Dia tidak sadarkan diri dan saya sudah mencoba membangunkannya tetapi saya belum berhasil." Han Li menggelengkan kepalanya. "Dia dipanggil putih kecil. Kalau tidak salah, dia adalah keturunan sahabatku, Ingai PCU." Mata tinta PCU diserang oleh beberapa leluhur Dao di pengadilan surgawi dan mati. "Saya tidak menyangka dia mempunyai keturunan. Teman Han, terima kasih telah membawanya ke Eight Desolate Mountain. Mengenai luka Whitey, saya khawatir hanya saya satu-satunya di Wildlands yang bisa mengobatinya." Bai Ze mengangguk pada Han Li untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Han Li mengangguk dan berkata, "Putih kecil adalah temanku. Sekarang dia terluka dan tidak sadarkan diri. Adalah tugasku untuk membawanya ke sini untuk dirawat." Apa yang tidak dia duga adalah ada hubungan seperti itu antara Bai Ze dan PCU bermata tinta. Dalam hal ini, keamanannya lebih terjamin. Ketika Bai Ze melihat bahwa Han Li tidak menerima pujian apapun, dia tersenyum kagum. Dia melambaikan tangannya dan cahaya putih muncul, menarik Xiao Bai ke depannya. Kemudian, dia membalik tangannya dan mengeluarkan pil berwarna merah darah. Ada garis putih pada pil itu dan memancarkan fluktuasi aura yang aneh. Itu agak mirip dengan pola Dao pada pil Dao, tetapi ada juga beberapa perbedaan. Pola-pola putih ini membentuk garis luar seekor binatang eksotis berwarna putih, yang ternyata sangat mirip dengan wujud Pixiu yang telah diubah oleh putih kecil. Ketika Han Li melihat pil berwarna merah darah, matanya berbinar dan dia hendak melihat lebih dekat. Bai Ze menunjuk ke dagu putih kecil dan mulut putih kecil langsung terbuka. Bai Ze menjentikkan jarinya dan pil berwarna merah darah itu segera berubah menjadi sinar merah darah dan secara akurat terbang ke mulut putih kecil. Kemudian, Bai Ze menunjuk ke dahi putih kecil dan cahaya kristal yang menyilaukan muncul di ujung jarinya. Tanda hitam yang tak terhitung jumlahnya melintas dan diluncurkan dengan keras. Kemudian, aliran-aliran itu terus-menerus mengalir ke dahi putih kecil. Tubuh putih kecil yang tak bergerak tiba-tiba bergetar dan memancarkan lingkaran cahaya putih.
Ia menjerit kesakitan, tapi matanya tidak terbuka. Ketika Han Li melihat ini, dia sedikit cemas, tapi dia tidak gegabah maju untuk mengganggunya. Tangan Bai Ze membentuk segel dan terus-menerus mengganti beberapa segel tangan. Akhirnya, dia dengan lembut menepuk dahi putih kecil dan menarik tangannya. Mata Han Li berkilat dan ada tanda hitam samar di dahi putih kecil. Kelihatannya agak aneh. Tanda hitam ini pastinya tidak ada sebelumnya. Kemungkinan besar itu diciptakan oleh mantra Bai Ze. Pada saat ini, tubuh putih kecil bergetar dan cahaya putih di sekitarnya bersinar dengan hebat. Kemudian, ia segera menjadi tenang. Kemudian, kelopak matanya bergetar dan perlahan membuka matanya. Putih kecil, kamu sudah bangun. Han Li dengan cepat berjalan ke depan. Master, ketika Little White melihat Han Li, ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Ia terbalik dan ingin berdiri. Namun, ia baru saja bangun dan tubuhnya belum pulih. Ia terhuyung dan hampir jatuh lagi. Untungnya, Han Li menangkapnya. Cederamu tidak ringan. Jangan terburu-buru bergerak, kata Han Li. Tuan, senang aku bertemu denganmu. Bos ditangkap oleh orang-orang dari kuil 9 Yuan. Aku mempertaruhkan nyawaku untuk melarikan diri. Cepat, pergi dan selamatkan dia. Tempat apa ini? Tubuh putih kecil belum pulih, namun mulutnya telah pulih. Ia segera berteriak keras. Ini dunia barbar. Jangan khawatirkan Jin Tong. Aku akan memikirkan cara untuk menyelamatkannya. Wajah Han Li menjadi gelap. Lalu, dia segera menghibur Little White. Dia melambaikan tangannya dan melepaskan gelombang energi spiritual surgawi murni untuk membantu putih kecil mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya. Dengan bantuan Han Li, putih kecil segera berdiri dan menatap Likima dan Bai Ze. Tiba-tiba, ia tercengang. Bai Ze juga memandang putih kecil sambil tersenyum lembut. Berkat senior Bai Ze inilah kamu bisa bangun. Cepat dan berterima kasih padanya. Suara Han Li terdengar di telinga putih kecil. Terima kasih telah menyelamatkanku, senior. Putih kecil mengangguk pada Bai Ze. Aku berteman lama dengan ayahmu. Ini hanya masalah kecil. Kamu dipanggil putih kecil. Apakah kamu ingat apa yang terjadi pada ayahmu? Bai Ze bertanya. Ayah. Apakah saya punya ayah? Putih kecil tertegun. Sepertinya ayahmu menyegel ingatanmu. Benar. Jika kamu menyimpan kenangan itu, kamu pasti akan membalas dendam pada pengadilan surgawi. Aku khawatir kamu tidak akan bisa hidup sampai sekarang. Mata Bai Ze berkilat dan dia bergumam. Senior, apakah kamu tahu latar belakangku? Ekspresi putih kecil berubah. Dia menatap Bai Ze dan bertanya dengan cemas. Aku baru saja mengatakan bahwa ayahmu dan aku adalah teman baik. Tentu saja, aku tahu tentang masa lalumu. Namun, sekarang bukan waktunya untuk memberitahumu. Kamu akan segera mengetahuinya, kata Bai Ze dengan tenang. Putih kecil mengerutkan kening. Jelas, dia tidak puas dengan jawaban Bai Ze. Saat dia hendak bertanya lebih lanjut, dia mendengar suara Han Li di telinganya, menyuruhnya untuk tidak bertanya lagi dan mendengarkan instruksi Bai Ze. Bai Ze berbalik dan berkata kepada Han Li, teman kecil Han, meskipun putih kecil sudah bangun, ki primal di tubuhnya belum pulih. Biarkan aku membawanya kembali dan merawatnya. Terima kasih atas kebaikan Anda, senior. Namun, saya sudah lama bersama Little White. Saya punya pengalaman membantunya merawat tubuhnya. Tidak perlu merepotkan senior. Pikiran Han Li berpacu. Setelah ragu-ragu sejenak, dia mengertakkan gigi dan menolak. Meskipun Bai Ze memberinya perasaan yang baik, dia masih khawatir membiarkan dia membawa putih kecil pergi. Tidak apa-apa. Kalau begitu, aku akan menyerahkan putih kecil padamu. Bai Ze dapat melihat bahwa Han Li sangat menyayangi putih kecil, jadi dia tersenyum dan mengangguk. Selagi teman kecil Han dan yang lainnya berada di Gunung 8 Desolate, tolong jaga. Jangan biarkan apapun terjadi pada mereka, kata Bai Ze pada Likima. Iya, ayah,
Li Qima buru-buru menjawab. Bai Ze mengangguk dan menghilang dalam sekejap. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Melihat Bai Ze telah menghilang, hati Han Li yang tegang sedikit mengendur. Little White memandang Han Li dan kemudian ke Li Qima. Dia masih belum sepenuhnya mengerti apa yang sedang terjadi. Namun, ada orang luar di sini, jadi dia tidak bertanya apapun. Setelah Bai Ze pergi, ekspresi Li Qima menjadi rileks dan dia tertawa. Teman Han, sepertinya ayah memiliki kesan yang baik terhadapmu. Aku belum pernah melihatnya begitu memperhatikan orang lain. Saya sedikit takut dengan kebaikan Anda, senior, kata Han Li. Li Qima menepuk bahu Han Li dan tertawa, apa yang kamu takutkan? Ayah tidak seperti Liu Qing dan yang lainnya. Ketika Han Li mendengar ini, dia melihat sekeliling dan segera menggelengkan kepalanya, itu bukan niatku. Baiklah, jangan bicarakan ini lagi. Apa yang akan dilakukan teman Han selanjutnya? Masih ada waktu sebelum majelis pengorbanan darah dimulai. Karena putih kecil adalah keturunan Tuan Pisiu bermata tinta, ia harus berpartisipasi. Ini akan sangat menguntungkannya. Dan dari apa yang saya lihat, ayah juga ingin Anda tetap tinggal dan berpartisipasi dalam konferensi tersebut. Li Qima tersenyum dan melambaikan tangannya, lalu berkata, Senior Bai Ze ingin aku tinggal dan berpartisipasi dalam majelis pengorbanan darah. Han Li tercengang, memikirkan kembali kata-kata dan sikap Bai Ze memang ingin dia tetap tinggal. Dia berpikir sejenak dan berkata, meskipun senior Bai Ze dengan baik hati mengundang saya, ada beberapa hal yang perlu saya selidiki. Saya tidak dapat membalas Anda segera. Sekarang Jintong berada di tangan kuil 9 Yuan, dia harus memahami situasi dari putih kecil sebelum dia dapat memutuskan apakah akan tetap tinggal di alam liar atau tidak. Tentu saja, kalau begitu, apakah teman Han akan terus tinggal di suku rubah surgawi atau mengikutiku mencari tempat tinggal lain? Mata Li Qima berbinar dan dia bertanya sambil tersenyum. Suku rubah surgawi tampaknya tidak menerima Han tinggal di sini. Aku harus menyusahkan saudara Li untuk mengatur tempat yang lebih tenang agar aku bisa tinggal, kata Han Li. Tidak masalah, serahkan padaku. Li Qima menepuk dadanya dan berkata. Keduanya segera meninggalkan aula dan menuju keluar. Sedangkan putih kecil, identitasnya agak sensitif, sehingga disimpan kembali ke ruang cabang oleh Han Li. Saat ini, Liu Qing berjalan mendekat. Tuan muda, rekan Daois Han, apakah Anda akan pergi? Apakah Yang Mulia sudah pergi? Wajah Liu Qing dipenuhi dengan senyuman. Aku sudah lama tidak bertemu teman Han. Aku ingin membawanya ke tempatku tinggal selama beberapa hari dan mengobrol. Kamu tidak akan merasa merepotkan, bukan? Li Qima memandang Liu Qing dan berkata sambil tersenyum tipis. Kenapa merepotkan? Teman Han, silakan mengunjungi suku rubah surgawi di masa depan. Aku akan menunggumu kapan saja, kata Liu Qing sambil tersenyum. Han Li mengangguk pada Liu Qing dan segera meninggalkan perkemahan suku rubah surgawi bersama Li Qima. Liu Qing secara pribadi mengantar mereka berdua ke pintu. Setelah melihat mereka pergi, dia menghela nafas dan berbalik untuk pergi. Han Li mengikuti Li Qima ke halaman di kota Zhenhuang. Itu jauh dari keramaian dan hiruk-pikuk kota. Tempat itu subur dan tenang. Ini perkemahan suku kami, kata Li Qima. Suku lain tidak akan mengganggu kita di sini. Teman Han, kamu tidak perlu khawatir. Aku sudah mengatur agar orang-orang berjaga di luar. Jika teman Han punya permintaan, beritahu saja mereka. Han Li mengangguk. Dia sangat puas dengan tempat ini. Li Qima sepertinya memiliki beberapa hal yang harus diselesaikan. Dia tidak tinggal lama dan segera pergi. Setelah Li Qima pergi, Han Li melepaskan indera ilahinya untuk memeriksa setiap sudut halaman, tetapi dia tidak menemukan sesuatu yang aneh. Dia melambaikan tangannya untuk memasang lapisan batasan di mana-mana, lalu dia berbalik dan pergi ke ruangan di kedalaman halaman.
Setelah membuat beberapa lapisan batasan di sini, dia memasuki ruang cabang bunga. Xiao Bai sedang berjalan mondar-mandir di ruang kosong di depan rumah bambu. Saat dia melihat Han Li muncul, dia buru-buru menyapanya. Baiklah, tidak ada orang luar di sini sekarang. Ceritakan tentang Jin Tong. Bagaimana kamu bertemu dengan orang-orang dari kuil 9 Yuan, dan siapa yang menangkapnya? Han Li bertanya dengan suara yang dalam. Setelah kakak dan aku meninggalkan guru hari itu, kami datang ke alam surgawi asal emas dan menemukan cara untuk menemukan dewa pemakan emas yang Anda temui sebelumnya. Setelah kakak menghabiskan banyak upaya untuk melahapnya, basis kultivasinya berhasil menerobos ke alam dewa surgawi agung, kata Piksue sigap. Han Li sangat senang saat mendengarnya. Jin Tong telah mencapai alam Grand Zenith, namun kegembiraannya segera tenggelam. Kekuatan Jin Tong telah mencapai alam Grand Zenith, namun dia masih ditangkap. Orang yang melakukannya pasti sangat kuat, dan mungkin akan sulit menyelamatkannya. Benar saja, kata-kata Xiao Bai selanjutnya membenarkan dugaannya. Tetapi siapa sangka bahwa pemakan emas sebenarnya memiliki pemilik, dan orang itu adalah sosok yang kuat di kuil 9 Yuan. Dia secara pribadi mengejarku dan kakak. Kami mencoba yang terbaik untuk melarikan diri selama bertahun-tahun, tetapi pada akhirnya masih terjebak. Orang itu sangat kuat, dan setelah pertempuran, kakak ditangkap. Tapi di saat-saat terakhir, dia mengeluarkan teknik untuk membuka kekosongan dan mengirimku keluar. Dia memintaku mencarimu untuk menyelamatkannya. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu secepat ini. Xiao Bai fasih berbicara, dan dia dengan cepat menjelaskan sebab dan akibat dari masalah tersebut. Apakah kamu tahu nama orang yang menangkapmu dan identitasnya di kuil 9 Yuan? Han Li terdiam beberapa saat ketika mendengar itu, lalu dia bertanya. Orang itu bernama Gui Lingzi, dan dia tampaknya adalah salah satu dari 4 utusan suci agung kuil 9 Yuan. Tubuh Xiao Bai gemetar, dan sedikit ketakutan muncul di matanya. Gui Lingzi, mata Han Li menyipit. Dia telah menanyakan banyak informasi tentang kuil 9 asal dari Lan Yan. Di antaranya adalah informasi tentang Gui Lingzi ini. Dikatakan bahwa kekuatan orang ini bahkan berada di atas mantra menakjubkan yang mulia abadi dan secara samar-samar merupakan pemimpin dari 4 utusan suci. Han Li sedikit mengernyit. Mantra cerdik yang mulia abadi sudah sangat kuat, apalagi Gui Lingzi yang lebih kuat ini. Tuan, jangan cemas. Orang itu tidak menangkap bos untuk menyakitinya. Sepertinya dia ingin menggunakan bos sebagai hadiah kepada seseorang di perjamuan Bodhi. Seharusnya tidak ada bahaya untuk saat ini, Xiao Bai berkata buru-buru saat melihat ekspresi Han Li. Perjamuan Bodhi. Ekspresi Han Li berubah. Dia belum pernah mendengar nama ini. Kedengarannya seperti acara besar. Dia merenung sejenak dan mengeluarkan topeng kuil samsara, menawarkan hadiah tinggi untuk informasi tentang perjamuan Bodhi. Melihat ini, Putih kecil dengan patuh menunggu di samping. Yang mengejutkannya, seseorang merespons dengan sangat cepat. Konon perjamuan Bodhi merupakan acara akbar yang diadakan oleh pengadilan surgawi setiap 5 juta tahun sekali. Alasan perjamuan Bodhi adalah pohon Bodhi Dao di pengadilan surgawi. Pohon ini dikatakan sebagai akar spiritual tingkat abadi yang sudah ada sejak dahulu kala, sebelum kekacauan langit dan bumi terbentuk. Buah Bodhi Dao yang dihasilkannya memiliki efek yang luar biasa. Memakan satu buah dapat meningkatkan kultivasi seseorang selama jutaan tahun. Apalagi setelah memakan buah Bodhi Dao, ada kemungkinan besar tubuh fisik akan menjadi tubuh Bodhi Dao. Tubuh Dao ini sangat bermanfaat untuk pengembangan semua hukum dan sangat berharga. Buah Bodhi Dao awalnya membutuhkan ratusan juta tahun untuk mekar dan berbuah satu kali. Namun, leluhur Dao waktu dari pengadilan surgawi menggunakan sihir tiada taraf untuk membuat pohon itu berbuah setiap 5 juta tahun. Terlebih lagi, setiap buah Bodhi Dao matang,
leluhur Dao waktu tidak menyimpan untuknya sendiri. Sebaliknya, dia mengundang kekuatan kuat dari alam abadi utama untuk berkumpul dan mengadakan perjamuan untuk membagikan buah Bodhi Dao. Oleh karena itu, perjamuan Bodhi diadakan setiap 5 juta tahun sekali. Dahulu kala, perjamuan Bodhi adalah jamuan makan yang membahas pembagian buah Bodhi Dao. Namun, seiring dengan menyebarnya reputasi buah Bodhi Dao, semakin banyak kekuatan yang meminta untuk berpartisipasi dalam perjamuan tersebut, dan skala buah Bodhi Dao semakin besar. Pasokan buah Bodhi Dao tidak dapat memenuhi permintaan, sehingga kekuatan besar mulai menawarkan hadiah kepada leluhur Dao waktu dengan imbalan buah Bodhi Dao. Karena semakin banyak pasukan yang berpartisipasi dalam perjamuan Bodhi, ini bukan lagi sekadar acara pembagian buah Dao. Kekuatan-kekuatan utama akan bersatu, mendiskusikan hal-hal penting, dan membangun aliansi di jamuan makan tersebut. Hari ini, perjamuan Bodhi telah menjadi acara terbesar di pengadilan surgawi dan bahkan seluruh alam abadi sejati. Perjamuan Bodhi berikutnya akan diadakan kurang dari 3.000 tahun lagi. Han Li tidak bisa menahan cemberut saat melihat situasinya. Menurut Little White, Gui Lingzi mungkin ingin menawarkan Jin Tong ke pengadilan surgawi atau bahkan ke leluhur Dao waktu. Menurut informasi yang diberikan oleh Istana Samsara, leluhur Dao waktu sangat menyukai segala macam hal aneh, baik itu harta karun alam maupun binatang langka. Gui Lingzi mungkin berpikir bahwa Golden Immortal Devouring itu langka, jadi dia ingin menawarkannya kepadanya. Jika Jin Tong ada di tangan Gui Lingzi, dia mungkin bisa menyelamatkannya. Begitu Jin Tong bersama leluhur Dao waktu, Han Li tidak akan bisa mengambilnya kembali. Meskipun Jiao San mengatakan bahwa akan ada misi terkait kuil 9 Yuan yang dapat membantunya menyelamatkan Jin Tong, tidak pasti seberapa besar bantuan yang dapat diberikan Istana Samsara kepadanya. Dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Namun, hanya 3.000 tahun saja terasa agak sulit. Jika dia ingin meningkatkan kultivasinya, dia perlu menemukan 2 objek hukum waktu yang cocok dan meningkatkan benang kristal waktu pada kayu ilahi Donyi dan jam pasir ilusi. Namun, objek hukum waktu yang cocok sulit didapat. Dia beruntung mendapatkan kristal ramalan waktu, tetapi bagaimana hal sebaik itu bisa terjadi lagi? Aku akan menemukan cara untuk menyelamatkan Jin Tong. Xiao Bai, kamu baru saja bangun. Ambil ini dan makanlah. Sembuhlah dengan baik. Han Li berpikir. Dia melambaikan tangannya dan mengeluarkan setumpuk besar senjata dan material abadi, memberikannya kepada Xiao Bai. Melihat tumpukan senjata abadi, mata Xiao Bai berbinar dan dia buru-buru mengucapkan terima kasih. Ngomong-ngomong, Guru, ketika kakak dan saya menangkap Golden Immortal Devouring, kami menyelinap ke kuil 9 Yuan. Saya menemukan ini di dalam, tetapi saya tidak dapat mencernanya. Ini akan berguna bagi Anda, bukan? Xiao Bai hendak menelan beberapa senjata abadi ketika dia tiba-tiba teringat sesuatu. Kemudian, dia membuka mulutnya dan meludahkan mangkuk sedekah kuning, yang mendarat di depan Han Li. Mangkuk sedekah tampak sedikit pecah. Tampaknya itu barang antik dari zaman dahulu kala, dan ada garis-garis emas yang terukir di atasnya. Ini, mata Han Li berbinar dan dia menatap mangkuk sedekah. Dia tercengang. Mangkuk sedekah mengeluarkan fluktuasi kuat dari hukum waktu, yang sangat mirip dengan hukum waktu pada jam pasir ilusi. Terlebih lagi, kekuatan hukum waktu yang dipancarkan dari mangkuk sedekah ini luar biasa kuat, bahkan lebih kuat dari kristal ramalan waktu yang dia peroleh belum lama ini. Xiao Bai, bagus sekali. Inilah yang aku butuhkan. Dia memeluk Xiao Bai, mengusap kepalanya dan berkata dengan penuh semangat. Mungkinkah keberuntunganku berubah akhir-akhir ini? Aku telah memperoleh objek hukum waktu satu demi satu. Han Li berpikir, bagus jika hal ini bermanfaat bagi Anda, Guru. Saya akan pergi dan berkultivasi dulu.
Xiao Bai menyeringai dan terbang ke samping dengan senjata dan material abadi yang diberikan Han Li padanya. Han Li mengambil mangkuk sedekah dan melihatnya dari atas ke bawah. Dia menjadi semakin bersemangat. Kemudian, dia menarik napas ringan dan menenangkan suasana hatinya yang bersemangat. Dia duduk bersila dan memulai seni dunia fantasi 5 elemen utama. 5 sinar cahaya keemasan terbang keluar dan mengembun menjadi cincin emas, yang membungkus mangkuk sedekah. Mangkuk sedekah pecah, dan titik cahaya emas yang tak terhitung jumlahnya dalam bentuk kerikil terbang keluar dan menyatu menjadi cincin emas. Kemudian, cincin itu bersinar dengan cahaya keemasan, dan benang kristal emas mengembun satu demi satu. Ada total 63 benang, dan semuanya terbang keluar dan melilit jam pasir ilusi. Kekuatan hukum waktu di tubuh Han Li kembali melejit, dan beredar lebih lancar. Dia tidak bisa menahan perasaan bahagia lagi. Sekarang, hanya kayu ilahi Donyi yang tersisa. Selama dia menemukan objek hukum waktu yang cocok dengannya, dia akan mampu menerobos ke alam Grand Zenith lagi. Mata Han Li berbinar. Dia membalikkan tangannya dan mengeluarkan topeng kuil samsara lagi, menaikkan harga item hukum waktu sebesar 50%. Yang terpenting baginya sekarang adalah waktu. Kurang dari 1000 tahun sebelum perjamuan Bodhi. Jangka waktu ini tidaklah lama, terutama bagi seseorang yang berkultivasi. Itu hanya waktu sesi kultivasi tertutup, dan itu akan berlalu dalam sekejap mata. Han Li harus maju ke alam Zenith Heaven sebelum perjamuan Bodhi untuk menyelinap ke kuil Jiuyuan dan menyelamatkan Jin Tong. Sedangkan untuk pengeluaran Immortal Meta Stone, itu bukan masalah besar. Dia memiliki 70 juta, jadi dia cukup kaya. Han Li melepas topeng kuil samsara. Setelah merenung sebentar, dia meninggalkan ruang cabang dan pergi keluar halaman. Dia meminta pelayan di luar untuk memberi tahu Likima bahwa dia berencana untuk tinggal di 8 Gunung Desolation. Dia kemudian kembali ke ruang dalam dan memasuki ruang cabang lagi. Dia mengangkat tangannya dan melambai. Cahaya perak keluar dari lengan baju Han Li. Itu adalah anak api esensi. Ada hal yang sangat penting yang harus kulakukan dalam beberapa ratus tahun ke depan, dan aku mungkin membutuhkan kekuatanmu. Mulai hari ini dan seterusnya, Anda akan berkultivasi dalam pengasingan di sini dan memurnikan manik api putih. Adapun vitalitas yang telah hilang, saya akan menemukan cara untuk membantu Anda pulih, kata Han Li kepada anak api esensi. Anak api esensi memiringkan kepalanya dan menatap Han Li. Kemudian, ia mengangguk dan terbang ke sudut ruang cabang. Api perak di tubuhnya menyala dan berubah menjadi bola api perak berukuran sekitar 10 kaki. Itu melonjak dan berguling. Di dalam api perak, manik api putih berputar dan memancarkan fluktuasi kuat dari hukum api. Han Li menunjukkan sedikit kegembiraan saat melihat ini. Dia kemudian berbalik untuk melihat paviliun di kejauhan. Terdengar lolongan hantu samar-samar dari paviliun. Jiwa yang menangis masih dalam pengasingan, dan tidak diketahui kapan ia akan bangun. Dia segera menarik pandangannya dan tidak melanjutkan berkultivasi. Sebaliknya, dia membalik tangannya dan mengeluarkan tablet giok seukuran telapak tangan. Ada pola formasi rumit yang tertulis di sana. Itu adalah pola pembentukan formasi cahaya langit surgawi. Setelah kembali dari gerbang kebenaran, Han Li takut dia akan melupakannya setelah sekian lama, jadi dia mengukir pola formasi pada tablet giok ini. Dia masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan saat ini, seperti memahami formasi pedang surgawi, mengembangkan pembalikan roda sejati, dunia dharma, dan seni ilahi duniawi lainnya. Ini bukan hanya tentang maju ke alam Dewa Agung, dia tidak punya cukup waktu. Jika dia bisa membuat ruang temporal seperti gerbang kebenaran, maka semua masalahnya akan mudah terselesaikan. Meski masih ada masalah penting yang harus diselesaikan dalam membangun ruang perbedaan waktu, dia memutuskan untuk mulai menyiapkannya terlebih dahulu.